Ini kok susah banget ya? Bentar. Lah, patah. Pause hops, pause hops, pause hops, pause hops. Jeng 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 jeng. Halo guys, kembali lagi bersama Pause Hop di sini. Sorry banget gue udah lama nggak upload karena memang ada kesibukan di dunia asli, anjay dunia asli. Dan gue kaget banget jujur ternyata udah 2000 subscriber. Thanks banget ya untuk kalian yang udah subscribe dan selamat datang di channel Pause Hops. Ya maaf kalau gue agak lama ya nguploadnya dan tidak konsisten, tapi sebenarnya sedang mencoba untuk konsistensi. Ya terus dukung aja pokoknya biar gue terus bisa upload. Oke, kali ini gue akan meng-unboxing dan mereview Blockis Galaxy version Kamen Rider yang Vol 2. Yang ini tuh line up-nya tuh rata-rata dari Faiz ya. Ada Faiz, Kabuto, sama Drive. Gila, 3 rider ini kan ini ya, kalau nggak salah tuh berhubungan sama kecepatan nih. Jadi menarik juga nih dijadiin satu wave gini. Sampai video ini dibuat tuh sebenarnya Blockis Kamen Rider itu udah nyampe volume 6 ya. Volume 6 tuh mau rilis tuh kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang nih gue telat banget nih. Ya semoga bisa ngejar sih ya. Oke, langsung aja kita lihat tampilan boxnya. Ya ini karena dari Cina ya, bukan yang global. Jadi mereknya ini Buluke dengan tulisan Cina. Terus ya banyak banget sih aksen-aksen aksara Cinanya nih. Aksara Cina ya, tulisan Cinanya pokoknya. Dan ini tampilan depannya. Ada line up-nya. Tuh cukup banyak ya. Untuk kali ini secretnya itu Faiz yang blaster form. Jadi kalau kita dapat secret, kita nggak dapet Faiz yang biasa nih. Sebenarnya dua-duanya oke sih. Ya gue sih nggak nolak ya dapat yang mana aja. Terus tampilan sampingnya kayak gini aja. Tampilan belakangnya juga tulisan-tulisan yang nggak akan kita baca sih. Terus ya sampingnya juga sama lagi. Bagian bawahnya polos aja sih. Oke, tanpa berlama-lama kali ya, langsung aja kita ke sesi unboxing. Oke, ini dia kalau udah di unboxing. Sekarang coba kita lihat tampilan per boxnya kayak gimana. Untuk bagian depan itu dia gambar Blockis yang Faiz biasa nih. Terus di bagian sampingnya itu gambar Blockis yang Kabuto. Terus bagian belakangnya tulisan-tulisan yang ya nggak akan gue baca sih. Gak tau ya kalau kalian baca ya. Terus bagian sampingnya lagi nih ada line up-nya nih. Bagian atasnya tulisan biasa dan bagian bawahnya tulisan-tulisan ya gitulah. Oke, langsung aja kita unboxing ke sesi pertama. Kita lihat kita dapat apa. Kita kocok-kocok dulu sebelum dibuka. Tebakan gua langsung ke Faiznya nih. Langsung aja kita buka. Yang pertama kita dapat manual papernya dulu. Untuk tampilan manual papernya tuh kayak gini, kurang lebih sama semua ya. Semua box tuh kayak gini. Terus bagian belakangnya kayak gini. Selanjutnya kita coba buka. Oh, yang volume 2 ini kartunya itu di dalam packagingnya guys. Jadi kita kudu buka packagingnya dulu. Dan ini yang kita dapat. Kita dapat Dark Kabuto. Oke, langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampilan dari Blockis Dark Kabutonya. Jujur gue lebih suka Dark Kabuto daripada Kabutonya, karena versi Dark Kabuto ini di bagian armornya itu lebih ada motifnya gitu dibanding Kabuto yang polos. Terus kita juga dapat optional handnya Tendo yang nunjuk ke atas. Dan kita juga dapat base.
Berlanjut ke artikulasi, untuk kepala bisa muter 360 derajat kayak gini, bisa juga digini-giniin karena ball joint. Untuk tangan juga bisa muter 360 derajat, ke sampingnya bisa segini jauh, walaupun ada shoulder pad tapi nggak terlalu ngalangin. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh, bagian pergelangan bisa diputer kayak gini, bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini, bagian pinggang bisa diputer kayak gini, kaki ke depannya bisa segini jauh, ke belakang bisa segini jauh, ke samping bisa segini jauh, untuk ditekuknya bisa segini jauh, dan bagian paha bisa diputar kayak gini. Bagian pergelangan kaki bisa diputar kayak gini, dan bisa digini-giniin karena ball joint jadi fleksibel. Lanjut box kedua, sebelumnya kita kocok-kocok dulu. Tebakan gue masih Faiz nih, langsung aja kita buka. Dan ternyata kita dapat Faiz, tapi yang axle form nih. Oke, langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampakan dari Faiz axle form nih. Jujur, bagian dadanya tuh detail banget, gue suka banget sih. Gila ya Blokis ya, sekecil ini tuh bisa sedetail itu ya. Bisa jadi sih ini favorit gue sih dibanding yang biasa ya. Terus kita juga dapat efek rider kicknya nih, Photon ya kalau nggak salah ya, efek Photonnya. Terus kita juga dapat bass seperti biasa. Ya so far oke lah ya, langsung aja kita ke artikulasi. Untuk kepala bisa diputar 360 derajat kayak gini. Bisa juga digeleng-gelengin, diangguk-anggukin kayak gini karena ball joint. Bagian tangan agak terhalang sama bagian armor dada yang kebukanya itu, jadi nggak bisa muter 360 derajat. Tuh, jadinya cuma bisa segini, ke belakangnya juga. Untuk ke sampingnya bisa segini jauh, bagian siku bisa ditekuk segini jauh, bagian pergelangan bisa diputer kayak gini, bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini, bagian pinggang bisa diputer kayak gini. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh, dan ke belakangnya bisa segini jauh, bagian lutut bisa ditekuk segini jauh, bagian paha bisa diputer kayak gini, bagian pergelangan kaki bisa diputer kayak gini, dan bisa digini-giniin karena ball joint. Wah, fleksibel sekali ya kalau ball joint gini ya. Lanjut ke box ketiga, kita kocok-kocok dulu. Tebakan gue kali ini berganti jadi drive nih, langsung aja kita buka. Dan kita dapat wah, open knock nih, Wolf open knock, versi open knocknya dari Takumi. Langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampilan dari Blokis Wolf open knock. Jujur, gue amazed banget sih. Kayaknya berpindah nih favorit gue dari yang Excel jadi kesini nih. Gila, dibikinnya tuh detail banget ya, sampai sculptingnya tuh oke banget. Kita juga dapat base seperti pada umumnya. Untuk artikulasi, kepalanya bisa muter 360 derajat walaupun sangat seret ya, dan terhalang banyak ornamen tajam. Kepalanya juga bisa diginiin. Bagian tangan agak susah untuk 360 derajat tapi masih bisa. Bagian tangan ke sampingnya cuma bisa segini jauh karena terhalang ornamen tajam di bahu. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh. Pergelangan tangan bisa diputer kayak gini. Bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini. Bagian pinggang bisa diputer kayak gini, walaupun harus hati-hati ya guys, karena takut patah. Bagian kaki ke depannya bisa segini jauh, ke belakangnya bisa segini jauh. Untuk lutut bisa ditekuk segini jauh. Bagian paha nggak terlalu bisa diputer. Bagian pergelangan kaki bisa diputer kayak gini dan bisa diginiin karena ball joint lagi-lagi. Next, box keempat, kita kocok-kocok dulu ritual. Tebakan gue kali ini masih drive nih, langsung aja kita coba buka. Dan ternyata kita dapat, oh, kita malah dapat musuhnya drive nih, Heart. Dan ini dia penampakan dari Heart, antagonis di Kamen Rider Drive.
Jujur ini juga sculptingnya oke banget sih, walaupun pewarnaannya tuh nggak semua diwarnain ya. Tapi seenggaknya di volume 2 ini ada beberapa bagian yang belakangnya tuh diwarnain, jadi oke lah ya. Kita juga dapat base seperti biasa. Lalu untuk artikulasi, bagian kepalanya bisa diputar dengan aman 360 derajat kayak gini. Bisa juga ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng kayak gini karena ball joint ya. Terus bagian tangan bisa diputar 360 derajat kayak gini. Ke sampingnya bisa segini jauh. Bagian siku bisa ditekuk segini jauh. Bagian pergelangan tangan bisa diputar kayak gini. Bagian jubahnya bisa dibuka kayak gini. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya bisa segini jauh. Dan untuk lutut bisa ditekuk segini jauh. Bagian paha nggak bisa muter karena terhalang jubahnya. Bagian pergelangan kaki bisa diputerin dan bisa digidiin karena ball joint. Lanjut box kelima. Kita kocok-kocok dulu. Tebakan gue sekarang yang secret aja langsung dah. Kita lihat kita dapat apa, dan ternyata kita dapat wow, Delta Third Rider-nya ya. Langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampakan dari Delta nih. Ini keren sih ya. Gue kayak ngeliat Deltanya versi miniaturnya, ini bener-bener real banget ya. Gila, emang Blockies nih gue masih terkagum-kagum. Bagian senjatanya Delta ini bisa dilepas guys. Dan penampilannya tuh kayak gini ya. Lagi-lagi cuma di painting bagian satu sisinya aja. Dan ini dia kalau dijadiin senjata. Gimana? Keren banget kan? Gila ya. Selain itu kita dapat base, ya sama lah ya kayak sebelumnya. Untuk artikulasi, bagian kepala bisa muter 360 derajat kayak gini dan bisa digini-giniin. Ya fleksibel aja karena ball joint selalu. Bagian tangan bisa diputar 360 derajat kayak gini, ke sampingnya bisa segini jauh. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh. Bagian pergelangan bisa diputar kayak gini. Bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini. Bagian pinggang bisa diputar kayak gini. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya bisa segini jauh. Bagian lutut bisa ditekuk kayak gini. Bagian paha bisa diputar kayak gini. Bagian pergelangan kaki bisa diputar juga kayak gini. Dan bisa digini-gini-giniin karena apa? Ball joint. Lanjut ke box selanjutnya. Kita kocok-kocok dulu sebelumnya. Tebakan gue masih secret nih ya. Pokoknya kita buka deh. Kita lihat apa yang kita dapat kali ini, dan ternyata kita dapat Drive. Langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampakan drive-nya. Oke sih, cuman gak dapet aksesoris apa-apa coy, cuma gini doang. Aduh, sayang banget sih. Yang kita dapat tuh cuma base, yang semuanya juga dapat ya. Terus kita juga dapat standnya nih, stand capit gini nih. Khusus untuk main ridernya kayaknya dapat stand semua deh. Lanjut ke artikulasi, untuk kepala dia bisa muter 360 derajat. Bisa juga ditengleng-tenglengin kayak gini, ngangguk-ngangguk juga bisa. Untuk tangan bisa muter 360 derajat kayak gini. Ke sampingnya bisa segini jauh karena kehalang oleh shoulder padnya. Terus untuk siku bisa ditekuk segini jauh. Bagian pergelangan tangan bisa diputar kayak gini. Bagian perut bisa digoyang-goyangin. Bagian pinggang bisa diputar kayak gini. Bagian kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya bisa segini jauh. Untuk lutut bisa ditekuk segini jauh. Untuk bagian paha bisa diputar kayak gini. Mantap. Untuk bagian pergelangan kaki bisa diputar kayak gini dan bisa digini-giniin. Fleksibel. Next ke box ke-7. Kita ritual dulu. Tebakan gue ganti nih kali ini jadi si Kang Pasir nih. Kita cek apa yang kita dapat.
Dan ternyata kita dapet. Susah banget lagi. Nah, kita dapet Kabuto. Nenekku kata. Dan ini dia penampakan si Zul nih, alias Tendo Soji. Karena bobo nenek mulu sih. Jujur, ini keren banget glossy-nya sih. Mengkilap gitu, persis catnya ya, kayak aslinya. Selain itu kita juga dapat kunainya nih. Gila, detail banget kunainya tuh. Cuma lagi-lagi catnya cuman sebelah nih. Aduh, blokis. Dan ini kalau dipasangin ke Kabutonya, anjay, jadi keren banget ya. Mantap coy. Selain itu kita juga dapat base nih lagi-lagi dan standnya nih, stand capitnya nih. Bener sih kayaknya, yang main rider tuh dapat stand capit ini nih. Tuh bisa dijepit kayak gini. Oke sih. Kita berlanjut ke artikulasi. Untuk kepala dia bisa muter 360 derajat kayak gini, bisa fleksibel juga kayak gini. Untuk tangan bisa muter 360 derajat, ke sampingnya bisa segini jauh. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh. Bagian pergelangan tangan bisa diputar kayak gini. Bagian pinggang bisa diputar kayak gini. Bagian kaki ke depannya segini jauh, ke belakang segini jauh. Lutut bisa ditekuk segini jauh. Bagian paha bisa diputar kayak gini. Bagian pergelangan kaki bisa diputar kayak gini. Dan juga bisa digini-giniin. Oke, box 8 kita kocok-kocok dulu. Tebakan gue masih Kang Pasir dah. Pasti ini dah. Dan ternyata kita dapet bener aja kan Kang Pasir. Oke, langsung aja kita rakit. Dan ini dia penampakan dari Kang Pasir alias Kamen Rider Kaiksa nih guys. Gila, dapat pedangnya juga, mantep banget ini coy. Walaupun belakangnya polos lagi sih, lagi-lagi. Untuk pedangnya ini bisa dicopot. Terus juga bisa dipegang kayak gini. Gila, mantep banget ya. Selain itu yang kita dapat tidak lain dan tidak bukan adalah base-nya nih. Untuk artikulasi bagian kepala bisa diputar 360 derajat kayak gini. Bisa juga digini-giniin. Bagian tangan bisa diputar 360 derajat kayak gini. Terus ke sampingnya bisa segini jauh. Untuk siku bisa ditekuk segini jauh. Bagian pergelangan tangan bisa diputar kayak gini. Bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini. Bagian pinggang bisa diputar kayak gini. Bagian kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya bisa segini jauh. Bagian lutut bisa ditekuk kayak gini. Bagian paha bisa diputar kayak gini. Dan bagian pergelangan kaki bisa diputar dan bisa diatur-atur begini dah pokoknya. Bojoin. Oke, box terakhir kita ritual kocok-kocok dulu. Tebakan gua nih antara dua ini, cap, cip, cup, yang mana ya? Duh, gua mau dua-duanya lagi. Oke, gue tebak secret aja deh. Kita lihat ya. Kita lihat kita dapat apa? Wah, kita dapat yang biasa guys, tapi nggak apa-apa, gue juga mau ini kok. Dan ini dia penampakan dari blokis Kamen Rider Faiz. Not bad sih. Walaupun gak dapet secret, tapi gue juga pengen yang ini karena gue juga mau ngumpulin main rider yang best form man. Jadi ini masuk on list juga ya. Terus kita juga dapat pedangnya nih. Lagi-lagi dicat satu sisi lagi nih. Aduh, tapi oke sih. Dan ini kalau dipegang sama Faiz-nya. Selain itu kita juga dapat base dan stand-nya. Karena ini main rider jadi dapat stand-nya. Oke lah ya. Kita lanjut ke artikulasi. Untuk kepala, bentar. Ini kok keras banget ya? Susah banget diputer ya? Aneh banget suaranya. Ya.
Ternyata patah guys. Aduh. Oke, kita lanjut karena ada spare-nya. Jadi untuk kepala bisa muter 360 derajat kayak gini, bisa juga ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng. Bagian tangan bisa muter 360 derajat kayak gini. Sampingnya bisa kayak gini. Untuk siku bisa ditekuk sini jauh. Bagian pergelangan tangan bisa diputar kayak gini. Bagian perut bisa digoyang-goyangin kayak gini. Bagian pinggang bisa diputar kayak gini. Bagian kaki ke depannya bisa segini jauh, ke belakangnya bisa segini jauh. Bagian lutut bisa ditekuk kayak gini. Bagian paha bisa diputar kayak gini. Dan bagian pergelangan kaki bisa diputar ataupun diginiin kayak gini. Nah, tuntas juga review kali ini. Jujur, untuk wave kali ini tuh gue seneng banget karena bagus-bagus ini isinya. Apalagi main ridernya ini ada 3 nih. Walaupun yang drive ini gak ada aksesoris apa-apa sih. Tapi so far gue puas banget sih. Karena lengkap sih ini, ada V-Lane-nya juga gitu kan. Ada secondary dan third ridernya juga. Mantap ini. Kira-kira menurut kalian gue harus lanjut gak sih ke volume-volume selanjutnya? Karena kan masih ada volume 3, 4, 5, dan sekarang OTW 6 nih. Jujur sih gue tertarik sih, makin kesini makin bagus ya. Oke, terima kasih yang udah menyempatkan nonton. Maaf banget sekali lagi kalau gue jarang upload. Dan sekali lagi terima kasih untuk 2000 subscribernya. Doakan biar terus bisa berkembang ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jeng 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 jeng. Selesai. Yeay.